asumsi, hindari argumentasi. Jika bingung tanya siapa? Tanya Kiai dong. Assalamualaikum sahabat, kembali lagi di konten Tanya Kiai. Kali ini bersama saya Lia Kartini yang akan membahas seputar permasalahan-permasalahan yang ada di masyarakat. Telah hadir bersama kita Dr. Kiai Haji Syamsul Ma'arif MA. Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Kiai? Alhamdulillah sehat walafiat Mbak Lia dan pemirsa semua. Mudah-mudahan yang belum menikah dimudahkan jodohnya. Di konten Tanya Kiai kali ini kita sudah memasuki episode ke-7 Kiai. Pembahasan kita kali ini Kiai mengenai hamil di luar nikah. Iya. Yang mana seperti kita ketahui pergaulan pemuda-pemudi zaman sekarang nih banyak mengarah ke hal-hal negatif. Nyaris tidak ada batasnya, seperti halnya sampai seks di luar nikah sampai pada akhirnya hamil di luar nikah. Iya. Ini dipicu karena adanya pergeseran budaya juga. Jadi di masyarakat sekarang kayaknya udah hal yang lumrah hamil di luar nikah itu. Iya. Lalu kemudian Kiai, bagaimana jika seorang wanita hamil tanpa suami, yakni hamil di luar nikah, kemudian menikah, apakah boleh? Kalau boleh, dengan siapa bolehnya? Apakah memang laki-lakinya ditentukan atau bagaimana Kiai dalam pandangan syariat Islam? Iya. Ini tema menarik. Jadi perempuan hamil di luar nikah ini kan fenomena dari waktu ke waktu, dari masa ke masa selalu muncul. Bahkan zaman semakin maju ini semakin naudzubillahi min dzalik ya. Peristiwa-peristiwa perempuan yang tiba-tiba hamil, tidak ada peristiwa akad nikah yang sah ya. Iya. Dan itu terutama di perkotaan. Kalau dulu masih sepi-sepi karena tidak ada HP, tidak ada ya bentuk informasi yang cepat. Sekarang ini kan informasinya luar biasa. Begitu ada berita langsung menyebar kemana-mana. Nah, tadi benar sekali penting kita merespon dari aspek agama, dalam hal ini adalah fikih. Bagaimana misalnya ketika terjadi perempuan tiba-tiba hamil, sementara hamilnya itu dalam bahasa hukum sering disebut dengan istilah di luar nikah. Dan itu pun saya pernah kedatangan tamu, tiba-tiba ada seorang perempuan yang nangis-nangis, ya, nangis-nangis. Kenapa kamu nangis? Minta dinikahin. Dia menceritakan peristiwa, saya sambil ya nggak tega saja. Saya ngomong waktu hubungan diam-diam aja. Begitu ada masalah ya ngomong-ngomong gitu kan, sambil saya ajak gurau supaya tidak sedih gitu ya. Karena memang dirinya minta pertanggungjawaban, terutama kepada laki-laki yang menghamilinya. Tetapi ternyata laki-laki tadi tidak mau menikahi dengan alasan hukum agama, ya sudah melakukan perbuatan yang tidak benar. Tiba-tiba begitu mau menikahi dia tidak mau, alasannya agama lagi. Ya. Jadi yang pertama tidak menggunakan alasan agama. Jadi Masya Allah, dia melakukan hubungan bebas, begitu mau menikah dasarnya agama. Dia dasarnya agama karena tidak mau, katanya mendengar begini-begini. Artinya saya jelaskan. Nah, memang dalam pandangan ulama fikih itu terjadi perbedaan pendapat mengenai bagaimana perempuan hamil di luar nikah ketika ya mau menikah seperti apa. Memang dalam surah An-Nur ayat 3 itu Allah Subhanahu wa taala
berfirman, az-zani la yankihu illa zaniyatan aw musyrikatan waz-zaniyatu la yankihuha illa zanin aw musyrik. Jadi ayat ini memang memberitahu ya bahwa az-zani la yankihuha illa zaniyatan, la yankihu illa zaniyatan, tidak menikah kecuali dengan perempuan pezina. Nah, ini kan sifatnya walaupun menggunakan kalimat la, ya kan? Ini apa la ini linafyi, sekedar ya sebagai sebuah berita, atau melinahi, ada sebuah larangan. Ini terjadi perbedaan pendapat. Nah, ada yang mengatakan pendapat pertama itu hanya boleh menikah ya bagi pelaku yang menzinai. Jadi az-zani la yankihu illa zaniatan. Kalau begitu laki-laki pezina hanya boleh menikah dengan perempuan yang dizinai lah, pezina juga. Artinya kalau ada perempuan hamil, wazaniyatu la yankihuha illa zani. Jadi perempuan pezina tidak menikah kecuali dengan yang pezina. Maksudnya adalah yang menzinai itu. Nah, bagaimana dengan orang lain? Ya, ayat ini memberikan gambaran tidak elok lah orang yang bisa menjaga dirinya ya secara baik. Ya, kok menikah dengan orang yang berzina atau pernah berzina, baik laki-lakinya yang baik-baik atau perempuannya yang baik-baik. Nah, kalau menikahnya dengan orang lain, ini memang terjadi perbedaan pendapat. Nah, kalau nikahnya dengan orang yang menzinai, itu ya menurut jumhurul ulama diperbolehkan. Hanya memang kalau kita lihat pendapatnya Syafi'i, misalnya kita lihat di dalam salah satu kitab At-Tawsyah. Tawsyah itu kitab syarah Fathul Qorib. Ini populer di kalangan pesantren yang ditulis oleh ulama Nusantara. Al-Imam An-Nawawi Al-Bantani ya, yang mengarang salah satu tafsir yang sangat terkenal, yaitu tafsir Munir. Nah, dalam kitab Tawsyah itu disebutkan ya. Jadi walau nakaha hamilan min zina, seandainya seseorang itu menikah atau menikahi perempuannya ya yang hamil dari perzinaan, artinya di luar nikah. Nah, kata Imam An-Nawawi Al-Bantani ya, soha nikahuhu qat'an. Jadi nikahnya itu sah ya, dan wa yajuzu wat'uha, dan boleh ya wat'uha. Wati itu istilah kitab kuning terutama. Wati itu jima ya, jadi boleh menjimaknya qabla wat'ihi, sebelum lahir anak tersebut. Jadi kesimpulannya adalah dalam mazhab Syafi'i, perempuan yang hamil di luar nikah lalu menikah secara resmi sesuai dengan ketentuan agama itu diperbolehkan, baik nikahnya itu dengan orang yang menzinai atau dengan orang yang baik-baik. Kalau bisa sih jangan nikah dengan orang yang baik-baik. Ya. Tetapi kan kadang-kadang bisa jadi orang ya atas pertimbangan yang lain. Jadi
mungkin secara zahir memang tidak layak orang yang baik-baik itu nikah dengan perempuan yang tidak baik, atau perempuan yang baik-baik itu menikah dengan laki-laki yang tidak baik. Tetapi kadang-kadang ada pertimbangan lain, kan ada kadang-kadang untuk menyelamatkan supaya ada yang tanggung jawab gitu ya. Sementara pelakunya tadi, laki-laki yang menghamilinya, tidak tanggung jawab. Ini tiba-tiba ada muncul orang lain, laki-laki lain mau jadi pahlawan. Iya. Ya jangan begitulah, jangan, kita tidak menggunakan mau jadi pahlawan, tetapi mungkin rasa kasihan ya, sehingga untuk menyelamatkan perempuan tadi menikah. Nah, ini menurut pendapat Syafi'i juga diperbolehkan. Tidak hanya nikahnya saja, tetapi boleh untuk melakukan hubungan suami istri. Ini memang ada pendapat yang lain, golongan Hanafi misalnya, itu boleh nikah tapi nggak boleh melakukan hubungan suami istri. Dan bahkan ada pendapat lain yang melarang untuk melakukan pernikahan kecuali setelah kelahiran anaknya. Jadi memang menurut Syafi'i dan kebanyakan para ulama, jumhur ulama, bagi perempuan yang hamil di luar nikah itu tidak mempunyai masa iddah. Berbeda dengan perempuan yang menikah secara sah ya. Misalnya laki-lakinya meninggal atau terjadi perceraian, katakanlah meninggal lah. Kemudian perempuannya itu sedang hamil. Itu kan tidak boleh menikah dengan orang lain. Karena apa? Karena perempuan itu mempunyai masa iddah. Ya. Jadi masa iddahnya itu sampai melahirkan. Ya. Nah, sementara orang yang hamil di luar nikah itu tidak mempunyai masa iddah menurut jumhur ulama. Jadi nggak usah sampai menunggu melahirkan. Walaupun ada yang mengatakan ini nggak boleh nikah karena dia punya masa iddah sampai melahirkan. Ya. Nah, menurut golongan jumhur ulama, terutama dalam kajian fikih Syafi'i, itu tidak mempunyai waktu atau masa iddah. Jadi begitu hamil ya, nggak ada suaminya di luar nikah, mau nikah dengan yang menghamili maupun orang lain itu diperbolehkan. Tidak usah nunggu masa iddah. Memang tidak mempunyai masa iddah. Ya. Tidak mempunyai masa iddah, maka dibolehkan. Lalu kemudian Kiai, apabila wanita yang hamil di luar nikah tadi menikah kemudian bercerai, lalu bagaimana tanggung jawab laki-laki terhadap anaknya itu? Apakah dia sama dengan yang anak yang dilahirkan setelah melahirkan, mengenai haknya dia bertanggung jawab penuh mengenai biaya dan lain sebagainya? Itu bagaimana Kiai? Nah, ini persoalan dari aspek nasab. Jadi ketika seseorang itu melakukan pernikahan sementara nikahnya sudah kandung hamil duluan itu kan, ini mempunyai problem bagaimana ketika mempunyai anak misalnya. Ini banyak yang bertanya juga, apakah anaknya itu dinasabkan kepada orang menikahi, yang menikahi tadi ya suami ya, atau tidak, bagaimana ini dalam pandangan agama? Memang ini terjadi perdebatan para ulama. Hanya menurut fikih Syafi'i sebagaimana disampaikan juga misalnya di Bahsul Masail PBNU itu dibahas ketika seseorang itu menikah, katakanlah sudah hamil duluan, bagaimana kedudukan anaknya? Itu menurut keputusan Bahsul Masail PBNU, manakala lahirnya
anak itu ya sudah melewati 6 bulan sejak pernikahan, itu dianggap bagian daripada anaknya. Yang penting sudah 6 bulan ya, itu bagian daripada anaknya. Tetapi kalau belum sampai 6 bulan, misalnya baru 3 bulan lahir, nah ini anaknya orang lain. Jadi sekalipun bisa jadi ya benihnya itu benihnya orang lain, tetapi kalau masa waktunya ya lebih dari 6 bulan ya hamilnya, itu masih dianggap dinisbatkan kepada suaminya yang menikahi tadi. Memang suka ada yang nanya, gimana kok bisa-bisanya gitu ya, bisa-bisanya kan sudah tahu. Mungkin di antara suami istrinya kan sudah tahu. Iya. Terutama bagi istrinya kan, tahu kalau itu anaknya bukan dari hasil biologisnya. Misalnya kalau yang menikahi orang lain, atau dia tahu kalau sudah hamil duluan. Dua-duanya tahu jelas kan. Kok nasabnya ke yang menikahi? Iya. Karena memang pada dasarnya kita ini punya kewajiban untuk menjaga nasab. Jadi kita harus betul-betul menjaga nasab itu, dan kita husnudzon lah. Karena itu sudah lebih dari 6 bulan, itu agama mementingkan husnudzon, di samping memang kewajaran orang melahirkan bayi yang ada di kandungan itu tadi paling tidak 6 bulan gitu ya. Berarti ya, termasuk biaya dan lain sebagainya tanggung. Oh iya, tidak hanya sekedar biaya tentu. Jadi nasabnya saja kalau sebelum lahirnya setelah 6 bulan ya, itu nasabnya dianggap nasabnya orang yang menikahi. Apalagi persoalan dengan hal ya tetek bengeknya itu, misalnya tanggung jawab orang tua kepada anak, memberikan nafkah dan lain sebagainya. Tetapi dua-duanya harus menjaga dengan arti tidak boleh orang yang hamil di luar nikah itu lalu diberitakan oleh banyak orang. Bahkan misalnya keluarganya sendiri saja jangan dikabari. Kalau bisa dirahasiakan betul. Ya? Iya. Bahkan nanti anaknya pun jangan sampai tahu. Maksudnya apa? Anaknya kalau sudah besar jangan sampai mengetahui bahwa dirinya itu hasil dari anak yang di luar nikah. Sekarang kan kadang-kadang masyarakat seenaknya sendiri. Malah diberitakan kenceng-kenceng itu anak jadah gitu kan. Itu tidak benar. Anak itu tidak membawa dosa sedikit pun. Anak tidak punya salah apa-apa. Dan harus betul-betul dirawat harga dirinya. Kalau toh seandainya mau menikah bener gitu ya, itu kalau bisa betul-betul dijaga lah. Jangan orang lain tahu kalau dirinya itu hamil di luar nikah. Lalu kemudian Kiai, kalau misalnya belum genap 6 bulan, berarti tidak termasuk dalam ruang lingkup tadi. Kemudian berarti kan tidak bisa menjadi nasabnya. Iya, kalau tiba-tiba 3 bulan lahir itu ya, maka si anak tadi hanya bisa mempunyai nasab dengan ibunya. Sementara dengan bapaknya ya tidak mempunyai nasab, sekalipun yang menikahi itu adalah ayah biologisnya. Tetapi dari aspek nasab
memang tidak bisa dinisbatkan kepada ayahnya, walaupun secara biologis itu bapaknya. Bahkan menurut fikih Syafi'i ya, anaknya itu seandainya ya, tapi naudzubillah tidak dilakukan, mau dinikahi bapaknya biologis itu, kalau Syafi'i ya itu masih diperbolehkan, kalau yang lain tidak diperbolehkan. Tetapi sekali lagi bahwa tadi secara biologis walaupun itu anaknya sendiri, tetapi tidak ada hubungan secara nasab. Kalau lahir katakanlah baru 2 bulan 3 bulan, orang nikah baru 2 bulan kok sudah punya anak, itu nggak boleh. Itu hubungan nasabnya hanya kepada ibunya. Berarti nggak bisa jadi wali nikah juga? Iya, kalau tidak ada hubungan nasab, tentu kalau nanti anaknya perempuan, bapaknya biologis tadi tidak bisa menjadi wali nikah. Nah, siapa yang menjadi wali nikah? Mungkin kemarin sudah kita pernah singgung, yang menjadi wali nikah adalah ya hakim. Tapi Kiai, kalau misalkan sudah terjadi pernikahan dan ayahnya itu yang jadi walinya karena ketidaktahuan, itu bagaimana Kiai hukum pernikahannya? Iya, kalau seandainya terjadi gitu ya, makanya ini perlu kejujuran bagi anaknya sih, karena orang namanya tidak tahu. Namanya orang tidak tahu tuh tidak terkena hukuman, tetapi dosa bagi orang tuanya yang tidak memberitahu. Ya, tidak memberitahu kepada calon penghulunya nanti misalnya kan, harus disampaikan. Ini walinya siapa? Ini harus jujur, walaupun itu harus dijaga ketat ya. Harus dijaga ketat. Nanti alasannya seperti apa? Kenapa yang menikahkan kok bukan walinya? Tetapi sekali lagi, bahwa orang tua ya, kalau ketika anaknya mau nikah ya disitulah memang harus ngomong apa adanya. Jangan sampai anak itu menjadi korban. Anaknya juga ya berharap tidak ada masalah dalam pernikahannya. Kalau sudah terlanjur berarti tetap sah pernikahannya apa gimana Kiai? Jadi kalau seandainya seseorang itu melakukan pernikahan sesuai dengan syariat, sementara perempuannya tadi hamil di luar nikah, ya, maka tadi kita sampaikan, kalau memang proses ya kehamilannya itu, misalnya katakanlah baru 3 bulan dari nikah kok sudah lahiran, maka yang demikian ini ketika punya anak, anaknya kok misalnya lah perempuan, itu bapaknya nggak bisa menjadi wali nikah. Nah, siapa yang menjadi wali nikah? Maka wali nikahnya adalah hakim. Tapi ternyata kok misalnya bapaknya nekat aja ini, jadi nggak ngasih tahu kalau dulu ada proses yang katakanlah baru 3 bulan lahir. Nah, lalu diakui sebagai anaknya dan dia sendiri yang menjadi wali nikah, maka ini pernikahannya tidak sah. Tetapi karena nggak ngerti, tidak dosa, ya, anaknya itu tidak dosa. Kalau tidak tahu ya? Tidak tahu kan, namanya tidak tahu. Nah, kalau begitu tahu ya karena ada persyaratan yang tidak cukup ya, maka harus diulang. Misalnya begitu tahu, kok bapak saya ternyata nggak ngasih tahu saya sih, ya kan? Berarti ada sesuatu yang tidak lengkap tadi. Syarat rukunnya tidak terpenuhi ya dalam pernikahan. Salah satunya kan walinya itu ya wali nasab, ya, ternyata dia bukan bapak nasabnya ya, maka tentu nih ada yang tidak terpenuhi
nikahnya menjadi tidak sah. Maka harus diulang begitu mengetahui. Tetapi yang sudah ia lakukan misalnya hubungan suami istri karena ketidaktahuan, maka itu tidak menjadi dosa bagi anaknya yang sudah menikah karena tidak ada yang ngasih tahu. Tapi begitu mengasih tahu ya harus diperbaiki. Berarti diulang pernikahannya? Iya, jadi nanti diulang sesuai dengan rukun persyaratan pernikahan ya terpenuhi. Tapi pernikahan secara agama aja kali. Oh ya cukup ya. Yang penting adalah ada sesuatu yang salah ya harus diluruskan. Tetapi bagi sekali lagi anak tadi tidak dosa karena apa? Wong namanya tidak tahu. Jadi orang itu dimaafkan oleh Allah karena memang dia tidak tahu melakukan sesuatu yang dirinya memang tidak tahu sama sekali. Untuk ayahnya tetap berdosa. Oh, bapaknya dosa ya, membiarkan anaknya melakukan pernikahan yang tidak sah. Ya. Ya. Lalu kemudian Kiai untuk masalah waris nih, kan kalau anak-anak yang mungkin dari dulu kali ya masalah waris ini pasti nih di akhir bakal jadi perdebatan. Ini bagaimana untuk anak yang di luar nikah? Ya sama, jadi nasab sama waris itu sejajar. Baik itu terkait dengan anak di luar nikah maupun anak angkat yang kemarin juga pernah kita diskusikan. Jadi sama berbanding lurus antara nasab dan waris. Kalau itu bukan bagian daripada nasabnya, maka juga bukan bagian saling mewarisi, orang yang saling mewarisi. Jadi laki-laki anaknya itu misalnya ya tidak bisa saling mewarisi dengan bapaknya biologis. Hanya saling mewarisi kepada ibunya yang melahirkan. Masuk di segmen curhatan si Fulan Kiai. Iya. Ini ada yang bertanya Kiai. Assalamualaikum Kiai. Saya Rizky Sutarmin, dipanggil Kisut. Waduh, dari Bogor. Izin bertanya Kiai, jika seorang wanita yang belum pernah menikah disebut lajang, orang yang pernah menikah lalu bercerai disebut dengan istilah janda. Lalu kemudian bagaimana dengan wanita yang hamil di luar nikah? Namun kemudian wanita itu tidak menikah karena dia tidak berkenan. Lalu apakah ada istilah untuk wanita tersebut dan bagaimana pandangan menurut syariat Islam? Iya, ini kan hanya istilah saja ya. Jadi ada istilah janda, ada istilah perawan gitu kan. Ya itu hanya istilah saja. Tetapi hal ini memang bagi orang ya yang pernah melakukan hubungan badan ini dari aspek legal formal kan belum pernah menikah, tetapi bisa jadi harga dirinya, keperawanannya sudah tidak lagi. Ya, makanya itu tadi kita membahasakan dengan perempuan yang bisa disebut kalau toh hamil tadi di luar nikah, kalau nikah lalu bercerai. Ia pernah berbuat zina saja, artinya orang yang tidak menjaga, yang tidak afifah, yang tidak menjaga harga dirinya. Jadi persoalan bikr itu kan sayyid, terus istilah perawan, istilah janda itu hanya digunakan pada orang-orang yang memang sudah melakukan proses pernikahan resmi ya, itu janda tadi, lalu bercerai, atau memang orang yang sama sekali belum pernah nikah, yaitu biker. Tapi bikernya udah hilang itu, keperawanannya itu sudah hilang ya. Jadi itu istilah-istilah kayak sosial saja. Iya.
Kemudian nih Kiai, ada pertanyaan kedua. Assalamualaikum Kiai, saya Jajang Sok Blacker. Izin bertanya Kiai, ada seorang wanita yang berumur 19 tahun hamil di luar nikah. Sekarang kandungannya masuk 13 minggu. Sekian lama disembunyikan, akhirnya orang tua wanita tersebut mengetahuinya. Wanita itu diminta melahirkan kandungannya, kemudian memberikan anaknya untuk diadopsi atau diasuh orang lain, dengan alasan usia wanita tersebut masih terlalu muda untuk berumah tangga. Sedangkan laki-laki yang menghamilinya itu siap bertanggung jawab. Untuk hal-hal ini bagaimana pandangan syariat Islam? Apakah boleh nih kita hamil di luar nikah lalu kemudian lahirin aja anaknya, udah titipin ke orang lain atau diadopsi? Itu seperti apa Kiai? Ya, inilah kadang-kadang satu peristiwa yang tidak baik sehingga implikasinya itu kemana-mana. Salah satunya adalah seseorang tadi akhirnya mau merawat anaknya sendiri, tidak mau. Ini kan masalah ya. Sudah diawali dengan masalah, lalu kemudian punya anak, mau katakanlah nggak bertanggung jawab. Kalau bisa dikasihkan sama orang saja dirinya. Nah, makanya agama itu memang betul-betul memberikan bimbingan kepada kita. Bahkan negara juga sama. Misalnya sekarang ini ada perubahan revisi undang-undang, bahkan perempuan yang dibenarkan untuk menikah itu kalau dulu kan laki-laki 19 tahun. Perempuan 16 tahun. Sekarang sama-sama 19 tahun. Ya. Nah, itu artinya apa? Supaya ada kematangan. Jadi jangan seenaknya aja ya. Nikah muda secara mental belum siap, akhirnya begitu punya anak nggak siap, ya. Jadi pergaulan itu jangan hanya sekedar mengikuti tren, tetapi harus dibarengi dengan bagaimana mentalitas seseorang itu. Satu sisi memang remaja kita itu, masya Allah, dari sisi tertentu ya. Melebihi ya pada zaman orang tua kita dulu atau kita zaman dulu itu, masya Allah, kalau mau boncengan saja itu ya, boncengkan teman padahal nggak ada hubungan apa-apa, itu nggak enak rasanya ya. Tapi kalau sekarang itu boncengan boro-boro sudah biasa itu. Lebih dari itu juga. Lebih dari itu. Nah, maka yang harus ditanamkan adalah bagaimana memberikan pendidikan-pendidikan terutama terkait dengan hubungan keluarga. Jadi kalau bisa remaja itu tidak hanya sekedar belajar nyari duit, tapi belajar bagaimana kursus bagi menjadi ya ibu rumah tangga gitu kan. Sudah menyiapkan secara mental itu. Begitu punya anak harus tanggung jawab. Jangan sampai yang kejadian tadi sudah tadi hamilnya di luar nikah, begitu punya anak, anaknya mau dikasih orang lain. Anak itu amanah. Alasannya belum siap. Nggak ada orang kok alasan nggak siap. Padahal waktu bikin nggak ngomong siap-siap begitu. Nah ini kan problem. Jadi kita ini sebagai anak muda pertama harus menjaga harga diri kita. Jangan sampai kita ini harga dirinya menjadi hancur yang akhirnya membuahkan atau melahirkan ya hal-hal yang mungkin nggak enak nih, punya anak kita masih kecil kayaknya nggak pantas. Padahal dulu pacaran pantas-pantas aja loh katanya walaupun masih kecil. Nah itu harus dibenahi lah ya.
Ya. Baik, kita sudah sampai pada kesimpulan. Jadi kesimpulannya, untuk wanita yang hamil di luar nikah itu boleh menikah dengan laki-laki pezina, maksudnya laki-laki yang melakukan perzinahannya, atau dengan laki-laki yang mau bertanggung jawab. Lalu kemudian untuk nasab dari anak yang lahir di luar pernikahan itu bisa dinasabkan kepada ayah yang menikahinya, dengan catatan harus lebih genap dari 6 bulan dari hamil, dari usia hamilnya. Terima kasih Kiai atas ulasannya. Semoga ini menjadi jawaban untuk para pemuda-pemudi tersesat. Lebaran haji motong sapi. Cakep. Mau dipotong sapinya lari. Serem betul. Wahai penonton, dengar dan resapi. Mantap betul. Tanya Kiai selalu di hati. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.